mempunyai modal 4 juta rupiah. Dia merencanakan membeli 2 jenis roti tawar dan roti isi. Harga beli roti tawar adalah Rp10.000 per kemasan, dan harga beli roti isi adalah Rp8.000 per kemasan. Keuntungan dari penjualan roti tawar dan roti isi berturut-turut adalah Rp3.000 dan Rp2.500. Mengingat kapasitas tokonya, dia hanya akan membeli sebanyak-banyaknya 450 roti. Tentukan banyak roti tawar dan roti isi yang dapat dibeli pedagang tersebut. Ya, jadi untuk menjawab soal ini, kita buat dulu pemisalan. Nih, pemisalan. Untuk roti tawar, kita misalkan X. Untuk roti isi, kita misalkan Y. Jadi, untuk selanjutnya kita membuat tabel. Yaitu, tabel untuk roti tawar, roti isi, dan kapasitas. Banyak roti tawar, ini kan tadi X, dan roti isi Y. Sedangkan kapasitasnya 450. Nah, untuk harga belinya sendiri, ini 10.000, tadi kan untuk harga beli roti tawar. Nah, roti isi harga belinya 8.000. Jadi kapasitasnya 4 juta. Itu tadi yang 4 juta itu dari modal. Terus keuntungannya 3.000 untuk roti tawar dan roti isinya 2.500. Nah, untuk selanjutnya, karena kapasitas toko tidak lebih dari 450 roti dan pedagang tersebut hanya memiliki modal 4 juta. Nah, tadi karena kapasitasnya tidak lebih dari 450 dan pedagangnya cuma mempunyai modal 4 juta. Jadi kita bisa buat persamaan X plus Y 450, 10.000 X plus 8.000 Y sama dengan 4 juta. Nah, ini bisa diperkecil. Kita dapat hasil 5X plus 4Y sama dengan 2.000. Nah, untuk selanjutnya, dari persamaan tersebut kita bisa membuat grafik. Nah, untuk menentukan grafiknya, langkah-langkah pertama menentukan grafik, kita membuat tabel seperti ini. Kita menggunakan sebarang titik untuk menentukan titik potongnya. Jadi pertama-tama kita menggunakan persamaan X plus Y sama dengan 450. Nah, kita buat kayak gini. Kita menggunakan titik 0,0. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya 450. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya kita dapat 450. Jadi titik X dan Y untuk persamaan pertama itu 0,450 dan yang satunya 450,0. Selanjutnya kita menggunakan persamaan 5X plus 4Y sama dengan 2000. Jadi kita menggunakan persamaan ini, kita menggunakan titik 0,0. Jadi apabila X-nya 0, maka Y-nya kita peroleh 500. Dan apabila Y-nya 0, kita peroleh X-nya 400. Jadi kita dapatkan titik di sini 0,500 dan 400,0. Untuk menentukan titik potong, kita harus menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Di sini saya akan menggunakan metode eliminasi. Dari soal yang sudah kita kerjakan, kita mendapatkan persamaan 1 dan 2, yaitu X tambah Y sama dengan 450 dan 5X tambah 4Y sama dengan 2000. Di sini saya akan mengeliminasi Y. Maka dari itu persamaan 1 harus kita kali 4 karena untuk menyamakan Y di persamaan 2-nya. Sudah kita dapat, maka kita langsung saja mengeliminasi Y. Tinggal sisa X. 1800 dikurang 2000 itu min 200. Kenapa di sini minnya hilang? Karena di sini kita kalikan dengan min 1. Maka X-nya positif dan 200-nya juga positif. Selanjutnya, kita menggunakan metode substitusi. Metode substitusi adalah metode yang memasukkan nilai salah satu variabel ke suatu persamaan. Kita akan menggunakan persamaan yang paling sederhana, yaitu X ditambah Y sama dengan 450. Kita akan mensubstitusikan X sama dengan 200 ke persamaan X tambah Y sama dengan 450.
dioperasikan, nilai Y adalah 250. Jadi, kita dapat X-nya 200, Y-nya 250. Langsung ya. Ya. Yuk. Untuk menentukan titik maksimum dan minimum, kita harus memasukkan titik-titik yang sudah kita cari. Yang pertama, menggunakan titik uji atau titik asal 0,0. Yang kedua, sebelumnya kita sudah menemukan nilai dari X dan Y 0,500 dan 400,0. Dan itu kita masukkan ke dalam untuk menentukan titik nilai min dan maksimum. Apabila sudah diketahui titik-titiknya, maka kita masukkan nilai dari titik tersebut, titik ini, ke persamaan 3000X ditambah 2500Y atau masukkan ke persamaan yang bagian keuntungannya. Ketika X 0 dan Y juga 0, maka 3000 dikali 0, 0 ditambah 2500 kali 0, 0, maka nilainya 0. Begitu juga selanjutnya, 400 dikali 3000, 1.200.000 ditambah 0, 1.200.000. 3.000 dikali 200, 600.000. 2.500 dikali 250, 625.000. Maka didapat 1.225.000. 3.000 dikali 00, 2.500 dikali 450, hasilnya 1.125.000. Dari operasi ini, maka kita dapat melihat nilai minimum berada di titik A 0,0 dan nilai maksimum berada di titik C 200,250. Dari penyelesaian soal yang sudah kita kerjakan, apabila kita membuat grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Titik A 0,450, titik B 200,250, dan titik C 450,0. Himpunan penyelesaiannya ada di bagian sini, yang sudah diarsir.